Antah tepung, antah sada, antah arang di muko-muko, antah asung, antah siasa, antah orang benci di kita. Diiyakan saja kata orang di jalan, lain sedikit dikatakan orang sudah salah penerimaannya. Belum tentu makna senyumnya, antah senyum menyelidik, sudah dibenarkan saja di hati. Tanyakan kepada nyawa, ini orang teman hidup apa tidak? Nanti akan dijawab oleh nyawa itu sendiri. Janganlah berbaik sangka saja kepada pemberian yang sudah tidak bernilai banyaknya. Sudah dianggap dan ditetapkan saja bahwa dia seorang yang baik. Besok dan besok sudah wanita lain pula yang dibawanya. Bagi orang yang seperti ini, harta dan uang tidaklah bernilai baginya. Asalkan selera, kemauan hawa nafsunya dapat dipenuhinya, apapun jua bersedia dia untuk mengorbankannya, asal terpenuhi keinginan hawa nafsunya. Tidaklah orang kaya yang masuk surga, dan tidak pula orang miskin saja yang masuk surga. Kedua-duanya masuk neraka, kedua-duanya masuk surga. Nabi Muhammad SAW orang yang paling miskin, tapi miskinnya karena hartanya untuk umatnya. Bukannya beliau tidak mendapatkan hasil, bukan main penghasilannya, sebab beliau setiap menang perang berserikat sekali pendapatannya mendapat bahagian hasil rampasan perang. Di saat Abdurrahman bin Auf masuk Islam, orangnya pandai sekali berdagang. Dia pergi ke pasar dengan tangan kosong, pulang dari pasar kantongnya penuh dengan uang. Dia temui kelompok-kelompok yang di tengah pasar. Dia bertanya, "Bapak-bapak dari mana? Dari mana? Bapak memerlukan apa?" "Saya mau membeli unta," kata orang. "Macamnya bagaimana dan berapa ekor?" Lantas ditanyailah yang lainnya seperti itu pula. Ada yang memerlukan sapi, biri-biri dan lain-lainnya. Setelah itu dia temui pula orang yang menjual sapi, biri-biri dan unta. Dia lakukan tawar-menawar dan langsung dia putuskan harga belinya sekali. Jangan mengambil untung hanya 25 sen setiap ekor dari binatang teranak yang diperjualbelikannya. Si pembeli merasa puas dengan harga yang diberikannya sebab jauh lebih murah apabila dia membeli kepada orang lain. Di samping itu pun yang si pembeli, si penjual merasa lebih lega lagi hatinya disebabkan binatang teranak dagangannya lebih cepat terjualnya dari biasanya. Sehingga sebentar saja Abdurrahman bin Auf sudah mengantongi uang banyak. Dari hasil keuntungan yang diambilnya, setiap ekornya hanya 25 sen saja. Caranya berdagang hanya pindah tangan saja. Dengan kata lain, dia Abdurrahman bin Auf berfungsi sebagai perantaraan saja. Di waktu dia pulang sudah penuh kantongnya dengan uang. Sesampainya di rumah, uang yang diperdapatnya dari hasil penjualan binatang teranak di pasar tadinya dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin Mekah. Abdurrahman bin Auf bukan sembarang orang pula. Di dalam keluarga miskin orang Mekah, dia masuk Islam. Lah, inilah orang surga itu. Kalau berusaha sampai dagangnya berhasil, sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Uang dari hasil keuntungan disimpan dan disimpan. Apabila uang telah mencapai jumlah besar dan banyak, baru kita belanjakan untuk kebaikan. Dalam pada itu nyawa disuruh pulang. Rupanya malaikat maut datang. "Pulang," katanya. "Mau apa?" "Kita kembali sebentar. Siapa pembela agama ini sebetulnya?" Sudah tentu orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah berkata, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang mukmin itu sangat cintanya kepada Allah. Sekarang kita pelajari cinta Allah ini. Cinta ini letaknya dalam hati. Dia sebagai tenaga gaib yang tidak bisa dilihat, tapi dia berkuasa kepada diri yang ditempati cinta itu. Dia sebagai tenaga listrik yang mengalir terus ke arah yang disintainya itu.
Apakah sebabnya timbul cinta itu? Sudah tentu sebabnya ada yang biasa, ada yang menempuh jalan yang tertentu. Cinta yang biasa seperti yang terjadi antara dua orang muda-mudi yang telah datang masanya, yang menempuh jalan yang tentu, yaitu dengan pemeriksaan, nalar, dan pikiran, dan ilmu. Apabila jalan itu ditempuh, barulah timbul cinta itu, karena sudah dapat dirasakan jasa-jasa yang dirasakan diri setiap saat ada yang memberinya. Jasa-jasa itu tidak ada yang tidak diperlukan oleh diri dalam hidup ini. Tadinya tidak ada dipahami, juga tidak hendak memahami. Tapi oleh karena hidup berjalan terus, maka dalam perjalanannya terasa perasaan yang tadinya tidak jadi perhatian. Tumbuhnya perasaan itu biasanya sesudah terlepas dari kesengsaraan yang menimpa. Hati merasakan ada yang menolong. Kalau bukan tolongannya, tidak mungkin badan selamat. Ini umpamanya. Dari sangat syukur yang dirasakan hati, timbullah kesadaran kepada pertolongan Tuhan. Kemudian tumbuh rasa hubungan hati dengan Dia. Di dalam itu rupanya memang betul keterangan-keterangan dan bukti-bukti tentang adanya Tuhan itu dan maha murahnya. Berakhir bertemu dengan bukti yang nyata, yaitu ada kitab suci yang tidak asing lagi dalam kenyataannya adalah berisi firman dan sabda ilahi. Berakhir hiduplah cinta itu lebih hebat dari cinta terhadap lainnya. Inilah yang dikatakan oleh ayat surat Baqarah itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman di saat sangat cintanya kepada Allah. Memang benar, karena telah diinsafi bahwa hidup didukung, digendong oleh kasih sayang ilahi yang dibuktikan oleh alam seluruhnya. Jangan sekali-kali membuang-buang waktu, sebab Tuhan akan perlihatkan janjinya kepada kita. Yang bohong hati kita ini, hati yang di dalam dada kita ini yang bohong, karena dia tidak percaya kepada Allah dengan sebenarnya. Dia tidak jujur kepada Tuhannya. Tidak jujur ini pantang bagi Nabi. Dia bersih, maka Quran ini turun langsung masuk ke dalam dadanya. Sampai sekarang ini, kalau dada kita ini yang tidak akan kemasukan ujian dalam 1 hari, agak 1 menit, mustahil. Saya ikhlas dari pagi sampai sore. Kamu bohong. Kenapa bohong? Ahasiban nas ayat ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira manusia kalau mengaku iman lantas kami terima saja, tidak kami uji? Kata Tuhan, ujian itu sampai kapan? Sampai mati. Adakah waktu yang tidak berjuang bagi batin ini? Mana yang benar, yang besar perjuangan batin dengan perjuangan lahir? Yang paling besar perjuangan batin. Sebab tidak ada orang yang dapat menolong dan membela, hanya diri kita dengan iman kita dan dengan Tuhan. Lain tidak ada. Malah kadang-kadang kita benci, apalagi kalau istri yang mengadu kepada kita, menceritakan orang benci kepada kita, tanpa pikir, lantas hati kita marah. Coba rasai 7 keliling berpikir, baru bisa bertemu bersih murni. Kalau sekali 2 kali belum bisa, masih dikuasai, ditunggu betul oleh setan untuk memasukkan waswasil khannas minal jinnati wan nas. Setiap hari berlalu yang tidak digoda oleh nafsu, oleh setan itu tidak ada. Di situ pula letak amal kita ini. Waktu Buya salat tadi, ayat yang terakhir yang Buya baca, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, oh Allah, kami bermohon, berikanlah kepada kami anak dan istri kami menjadi buah hati kami,
dan jadikan kami jadi imam bagi orang takwa. Benar-benar tidak terlengahkan di hati anak dan bini itu, sehingga nampak yang lain yang elok dari istri kita, hati kita tidak kena. Apa sebabnya? Tuhan telah menjadikan istri kita itu menjadi buah hati, bukan di luar hati. Anak kita sudah menjadi obat hati, sehingga dia mengingatkan kita kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Kami bersama-sama jadikan menjadi imam orang yang muttaqin ya Allah. Walaupun rupanya buruk, tapi nilainya tinggi di dalam masyarakat. Bisa dilihat orang. Tetapi kalau tidak hati-hati, sebentar kena, hancur kita olehnya. Itu perbuatan dari tipu daya hawa nafsu dan setan saban hari yang menunggu kita. Ujungnya apa? Inilah orang-orang yang kami balas dengan surga. Kenapa kami balas dengan surga? Bima sabaru, dengan sebab sabar mereka. Bolehnya berjuang di dalam batinnya itu bukan main hebatnya. Walaqauna fiha tahiyatan wa salama. Kami akan memberi selamat, memberi hormat kepada mereka. Jadi perjuangan kita saban hari tidak henti-hentinya. Itulah yang dinilai oleh Tuhan. Pemberian yang tidak terkira-kira, tetapi perjuangan gangguan tidak bisa dihitung. Hanya ingat kepada Allah sajalah yang dapat menolong. Kemudian kita masuk kepada permulaan turunnya wahyu. Di saat detik-detik wahyu akan turun, usia Nabi ketika itu 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tahun Kamariah, tahun bulan, bertepatan dengan 6 Agustus 610. Ketika itu beliau di Gua Hira malam 17 Ramadan. Sebelumnya dia sudah berulang kali ke Gua Hira. Menurut keterangan, sebelum dia pergi ke sana, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat cahaya subuh yang begitu cemerlang. Seindah fajar subuh yang begitu hebatnya, itu awal bermulanya. Sesudah itu datang saja keinginannya menyendiri. Bukan menyendiri dengan makna tidak senang sama orang. Hatinya tertarik, jangan terganggu konsentrasinya mengingat kepada Allah. Itu dasarnya. Jadi dia senang menyendiri sehingga hatinya dengan Tuhan tidak ada yang mengganggu. Prosesnya mencapai 6 bulan. Habis perbekalannya dia pulang mengambil. Tetapi kalau ketemu orang miskin yang belum makan, diberikannya pula. Memang Nabi lain dari orang lain. Untuk mencapai Gua Hira datang dari sebelah kiri, harus naik berputar, baru dapat masuk ke dalam Gua Hira. Bagian depan Gua Hira itu ada batu yang menjorok ke depan, yang melindungi gua itu dari panas dan hujan. Batu yang ada di dalam gua itu pas-pasan untuk tidurnya satu orang. Sedang Nabi duduk bersandar, tiba-tiba terkejut melihat barang yang sangat besarnya, yang tidak terkira-kira menutup langit sebelah timur. Sayap yang dibawanya kelihatan bergerak-gerak. Dihitungnya sebanyak 360 buah. Dalam matanya terbelalak, tercengang, belum sempat berpikir, dia hilang. Tahu-tahu menjadi orang sama besar dengan dia. Dia terkejut pula, dia masih terpaku melihat. Rupanya orang itu berdiri di atas awang-awang di udara bebas ini. Di hadapannya jaraknya sepanjang tangkai panah. Menurut salah satu keterangan, di tangannya ada sepotong kain sutra, di atasnya ada tulisan, "Iqra ya Muhammad," katanya. Nabi dia seorang yang jujur. Sejak kecilnya belum pernah berkata yang tidak karu-karuan, yang tidak berfaedah. "Wa ma ana biqari," saya tidak bisa membaca, katanya. Karena menjawab tidak bisa membaca, didekatinya,
dirangkulnya Nabi sekuat-kuatnya. Nabi sesak napasnya, dilepaskannya. Nabi tidaklah salah terima, tetapi ketakutan pun tidak pula. Jibril pindah lagi ke tempat semula. Dia berdiri di awang-awang tadi. Setelah dilihatnya kekuatan Muhammad pun kembali. Dia ulang lagi, "Iqra ya Muhammad." "Wa ma ana biqari," jawabnya. Karena jawabnya sama saja dengan yang pertama, dirangkulnya kembali seperti semula, lebih melelahkan dari semula. Tadi dibiarkannya untuk beberapa lama, dia tegak kembali ke tempat semula. Diulangnya sekali lagi, "Iqra ya Muhammad." "Wa ma ana biqari," kata Nabi. Seperti semula juga, tidak berubah sedikit juga. Kemudian dirangkulnya lagi. Pada rangkulannya yang ketiga kalinya ini cukup lama, mengakibatkan Nabi pingsan. Direbahkannya Nabi di atas batu, dibiarkannya. Tidak lama jalan darah Nabi normal kembali, tetapi badan tidak ada daya sama sekali. Tenaganya habis terkuras. Jibril menyampaikan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Hilang lenyap orangnya, tidak ada lagi. Yang didengarnya seperti terpahat masuk ke dalam hati. Bergerak terus kata-kata itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Terbayanglah barang yang akan jadi di muka. Dengan kata pendek, apa yang terbayang? Ini yang perlu dianalisa. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhan engkau. Jangan engkau asal membaca-baca saja. Sebut nama Tuhan engkau dahulu. Nama Tuhan siapa? Allah. Sebut bismillah. Itu maknanya. Tuhanmu itulah yang telah menjadikan. Jadi terbayang alam ini semua. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia dibikinnya dari sejemput tanah. Maha murah. Bagaimana? Dia telah memutuskan memberi ilmu dengan perantaraan pena. Pena maknanya tulisan, tulisan maknanya bacaan, bacaan wujudnya kitab Quran. Bertali-tali maknanya itu. Yang akan diajarkannya, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dia akan memberikan kepada manusia ilmu yang belum pernah diberikannya sejak dari Adam sampai Isa. Dia hilang. Dalam pikiran tumbuh soal, kalau manusia dari darah lantas menjadi daging, bagaimana jalannya darah itu menjadi daging? Di belakang Nabi sendiri yang memberi tafsir dengan pengajaran Jibril. 40 hari dalam rahim ibu dia bersifat air. Hari yang ke-41 berubah menjadi darah. Hari yang ke-81 berubah menjadi daging. Tetapi mengapa kok darah yang disebut Tuhan, bukan air mani, bukan sepotong daging? Apa sebabnya? Ini harus dipahami. Kalau kita tiba-tiba terkejut, maka kita pucat, muka kita pucat. Kemana darahnya? Kalau dia lari ke jantung, bisa pecah jantung jadinya. Setelah datang berita yang baik, pelan-pelan darah itu memerah pula di muka kita. Bagaimana ini darah? Darah ini adalah tali hidup, hidup atau mati, bertali dengan darah ini. Sampai datang masa ilmu, orang yang sama golongan darahnya, apabila orang itu kekurangan darah, kalau tidak mendapatkan transfusi darah, dari dia mati. Ditambah dengan darah yang golongannya sama, hiduplah orang itu kembali. Ini satu garis. Garis yang kedua, dari mana darah itu asalnya? Dari air mani. Air mani itu asalnya dari apa? Dari makanan, dari beras, dari jagung, dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran. Terdiri dari segala macam makanan yang dimakan itu. Kalau hati tidak senang, tidak enak, apa makan bisa sempurna? Tidak. Jadi tidak mencukupi dengan makan saja, harus beserta lapang dada dan senangnya hati. Kalau hati tidak senang, nasi tidak mau masuk.
Jadi dua faktor rupanya, tidaklah bahan makan saja, tetapi masuk barang rahasia, yaitu sentosanya hati dan sentosanya pikiran. Makanan inilah asalnya darah itu. Kalau makanan ini asalnya darah, maka jagalah makanan ini yang halal. Janganlah sembarang makanan dimakan. Hendaklah yang nyata halalnya. Karena apa? Karena makanan itulah asalnya nutfah yang akan jadi anak itu. Karena makanan berasal dari barang yang tidak halal dimakan adalah oleh ayah bunda, mungkin akan mempengaruhi akan jiwa anak. Di mana dididikkan kepadanya pengajaran agama, kelihatan tenaga tangkapnya sangat kurang atau tidak ada sama sekali karena dirinya berasal dari barang haram. Maka mulai melangkah saja sudah nampak hidup pertama akan menerima Quran itu yang jaga makananmu sehingga diri ini terdiri dari harta yang halal. Kalau sudah kawin makanan tidak juga dijaga, maka anak yang masih tidak masuk ke dalam rahim ibunya, dia itu berasal dari harta yang haram. Bagaimana nanti mengajar anak tersebut? Sebab dalam sifatnya ada sesuatu yang sebaliknya, menentang, menolak, menerima kebenaran. Dimasukkan pelajaran yang tidak, yang baik dan yang benar, ditolaknya. Yang menolak adalah darah itu sendiri. Sebab batang tubuhnya itu asalnya dari harta yang haram. Pada awal wahyu yang turun, sudah ketemu ilmu yang tingginya tidak ternilai, yang menjadi syarat mutlak untuk Quran bisa masuk ke dalam dada. Seperti mendapatkan transfusi darah. Yang mendapatkan transfusi darah salah seorang muslim yang taat, tapi darah yang akan ditransfusikan berasal dari darah orang kafir atau musyrik. Bagaimana efek dan akibatnya setelah darah tersebut berada dalam batang tubuh seorang muslim? Dalam sifat dasar kejadian yang berbeda, bertolak belakang, tidak sama. Tentu dia mempunyai sifat dan akibat yang lain pula. Sebab haramnya babi itu bukanlah sekadar mengandung penyakit cacing pita, karena cacing pita itu sekarang sudah bisa disterilkan, tetapi dia punya rahasia. Seperti orang yang memakan hati kukang, dia akan pemalu seperti kukang pula. Orang yang memakan hati harimau, baru saja dia berselisih, walaupun misalnya perkara yang sepele saja, tapi perkelahian terjadi, tidak dapat dielakkan lagi. Pindah sifat dari binatang yang dimakannya itu ke dalam diri orang yang memakannya. Begitu juga orang yang memakan babi, maka akan pindah pula pada orang yang makan babi itu sifat dan tabiat babi itu. Quran baru mulai turun saja sudah memberikan wadah atau tempat untuk menerimanya itu. Wajib menjaga makanan yang halal. Apalagi hubungan suami istri harus benar-benar dijaga. Kalau tidak akan mendapat anak yang baik. Ada tali temalinya semua. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, baca Muhammad, demi Tuhan engkau yang maha murah. Maha murah menurut paham manusia, wujudnya uang, jihad. Maklum orangnya mula-mula berpikir tentu cara biasa, dagingnya yang memerintah. Sebab dia lahir belum membawa ilmu, tentu sama dengan hewan, pikirannya kesanalah arahnya. Tetapi di belakang dibukakan rahasianya. Akram, Tuhan yang maha murah itu berjanji memberikan kepada manusia pengajaran, yaitu pengetahuan yang belum pernah manusia tahu. Maka sehubungan dengan pengarahan yang dikatakannya itu, kemurahan yang dikatakannya itu, ialah pengetahuan. Langkah pertama datangnya agama Allah, agama Islam yang akhir ini, ialah mewujudkan manusia dengan ilmu, bukan dengan taklid, bukan dengan perbuatan yang sesuka mereka. Dikatakan dalam ayat itu, diberikan ilmu yang belum pernah diberikan kepada manusia. Ilmu itu terletak dalam dua ketentuan.
Pertama, terletak dalam hablum minallah, tali yang menghubungkan hidup manusia dengan Allah. Kedua, terletak dalam hablum minannas, yaitu tali yang menghubungkan sesama manusia. Tersebut dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas. Artinya, dipukulkan Allah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali manakala mereka berpegang dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Kedua tali itu yang disampaikan oleh Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang di atas tadi mengisi otak, memberi ilmu, menggunakan akal, menyadari ayat yang baru ini, menundukkan kepala, mengisi hati dan roh, berakhir sujud memohon ampun, mengharap balas kasihan, menyembahkan pujian dan permintaan, begitu seterusnya. Semuanya itu disembahkan kepada Allah. Boleh kita sebut penguasa seluruhnya. Kemudian diiringi oleh kata Rabbul Alamin, yang dapat artinya kita sebut dengan pembuat alam dan pengaturnya. Di belakangnya pula Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya Ar-Rahman Maha Murah, Ar-Rahim mengasihani. Kedua ayat Ar-Rahman dan Rahim itu adalah tertuju kepada penyelenggara dan penguasa. Ar-Rahman yang disebut Maha Murah, perhatikanlah alam sekeliling kita, pelajari pula bintang, bulan, matahari, perhatikan macam-macam alam ini. Adakah sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan kehidupan kita di bumi ini? Disiapkannya segala keperluan hidup kita, diberinya akal untuk menghasilkannya, diberinya ukuran-ukuran batas-batas di atas segala sesuatu yang kita perlukan atau kita sukai. Tapi disiapkannya hukum, yaitu pukulan adab atau sangsara, di mana kita melampaui batas-batas dalam menggunakan rahmatnya itu. Ini semasa kita masih hidup di dunia ini. Adapun di akhirat lain aturannya. Di sana kita tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak ada tolong-menolong lagi. Kita menghadapi atau berhadapan dengan mahkamah yang dipegang oleh Tuhan sendiri, yang disebut Malik Yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, sampai di sinilah keterangan ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.